warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada yang kami kasihi Bapak Kiai Muhammad Fauzi Zuhri beserta Ibu Nyai Bahjatul Afidiyah yang senantiasa kami tunggu barokahnya. Semoga Allah selalu limpahkan keberkahan kepada kehidupan beliau. Amin. Kepada asatidz dan asatidzah Pondok Pesantren Nurul Huda, kepada yang tak pula, semoga Allah selalu limpahkan keberkahan kepada beliau. Pada dewan juri yang kami hormati, serta tak lupa juga dengan teman-teman senasib seperjuangan. Semoga Allah selalu limpahkan keberkahan kepada kehidupan beliau. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sakirin, bukan satu Tulai, tapi kadernya 11-12. Dari ukuran sepatu 36, tinggi 150. Wow. Tempat tanggal lahir Cilacap 16 Desember 2008. Perkenalan lengkap kali. Para mau ada yang ngasih hadiah. Rencana ya teman-teman. Saya mohon izin kepada dewan juri. Saya akan membawakan pidato yang berjudul Adab dalam Bermedia Sosial. Teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah ada yang tahu apa itu media sosial atau yang lebih dikenal lagi dengan sebutan sosmed? Ada yang tahu? Ya, ada BBM, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, dan berbagai sosial media yang lain. Sudah zamannya digital. Semua serba digital, semua serba instan. Sampai-sampai kalau kita mau beli baju aja nggak usah capek-capek pergi ke toko dan antri pembayaran. Cukup klik pesan di HP, travel lewat HP. Besok paket datang. Besok dengan paksa kirim ini paket datang. Terus blokir baju tinggal pakai. Masya Allah. Sungguh kemajuan teknologi yang sangat besar. Dulu kalau kita mau ketemu saudara yang rumahnya jauh, lihat wajah keponakan yang rumahnya jauh, kita harus mempersiapkan waktu dan segalanya, mempersiapkan kendaraan dan lain-lain. Sekarang nggak usah capek-capek saudara. Dengan satu alat ajaib kita bisa lihat wajah saudara yang rumahnya jauh dengan HP. Kita telepon, kita bisa berbicara dengan mereka, kita video call, kita bisa melihat wajah saudara. Tips dalam bermedia sosial.
Satu, ingat waktu. Jangan sampai gara-gara kita asik bermain game, kita jadi lupa waktu, lupa makan, lupa mandi, tidur kemalaman, pekerjaan yang lupa. Apa? Mandi lupa, bau. Lupa ngaji dan sholat. Alhamdulillah. Dua, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Gunakanlah media sosial dengan sebaik. Gunakanlah media sosial untuk beribadah dan bukan sebaliknya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angin bertiup dari utara, hendak menuju ke selatan. Sambutlah salam dari saya, walau tidak berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran alhamdulillah. Summa salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Syaifuddin Zuhri selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Duha, yang saya hormati Bapak Kiai Ahmad Fauzi Zuhri beserta zaujahnya ibunya Ibadatul Aqidah selaku pembimbing Pondok Pesantren Nurul Duha, yang saya hormati dewan juri sekalian, dan tidak lupa pula hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah, yang mana Allah telah ciptakan wanita yang paling romantis, alis matanya bagai semut yang berbaris-baris, yang dulunya tinggal di Paris, sekarang tinggal di Megalis. Semoga semua yang di sini tidak mengatakan itu. Selamat berbagi salam, marilah kita sanjungkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di akhirat kelak. Hadirin rahimakumullah. Kita senantiasa mendengarkan kerinduan orang yang memiliki keluarga yang sakinah. Seperti apakah keluarga sakinah itu, dan datang dari manakah keluarga yang sakinah itu? Apakah datang dari suami, datang dari istri, anak, harta, benda, jabatan? Itu semua tidak. Banyak sekali yang beranggapan bahwa sakinah itu datang dari makhluk, datang dari dunia, dan tidak mereka dapatkan. Sakinah hanya datang dari Allah. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang memberikan sakinah di hati orang-orang yang beriman. Lalu kepada siapakah orang-orang yang diberikan sakinah itu? Allah memberikan sakinah kepada orang-orang yang memang tujuannya hanya kepada Allah, lurus di jalan Allah, manfaat bagi makhluk-makhluk Allah. Jadi sakinah itu tidak diberikan oleh Allah kepada para pecinta dunia, para pecinta harta, atau di antara rumah tangga ada yang saling menuhankan. Contohnya saja, jika seorang istri katakan, kau adalah segala-galanya bagiku, atau hidupku terasa hampa. Artinya, istri itu tidak merasakan sakinah karena sudah menuhankan suaminya daripada menuhankan Allah. Ketika seorang istri yang lebih berharap dari suami, lebih takut jauh dari suami, suami memenuhi hatinya sampai Allah tersisihkan tempatnya. Dan demikian pula jika seorang suami yang terlalu mencintai istrinya, anak yang terlalu mencintai orang tuanya, maka tidak ada sakinah di keluarganya. Sakinah adalah ketika seorang suami mengatakan kepada keluarganya, wahai keluargaku,
kita di dunia hanya mampir, tetapi kebersamaan kita adalah takdir untuk saling bahu-membahu supaya bisa pulang kepada Allah. Allah yang menjamin, Papa bukanlah menjamin. Allah yang menjamin tidak ada Papa. Maka jadikanlah Allah satu-satunya penolong. Jadikanlah Allah satu-satunya tempat bersandar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hadirin rahimakumullah. Ayo semangat berlomba-lomba supaya dekat dengan Allah. Berlomba-lomba untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Jika sebuah keluarga semua mencari ilmu supaya dekat dengan Allah, semua gigi beramal ingin dekat dengan Allah, semua bercita-cita ingin berjumpa dengan Allah, Allah pasti tahu. Dan itulah yang akan dikaruniai sakinah, ketenangan dalam segala episode hidup ini. Berbahagialah bagi rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang dicintai oleh Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Sekian pidato dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyadhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala habibina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Saifuddin Zuhri selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Duha, yang terhormat Bapak Kiai Muhammad Fauzi Zuhri beserta zaujahnya Ibu Neni Bahjatul Afidah selaku pembimbing Pondok Pesantren Nurul Duha, yang saya hormati para dewan juri yang berbahagia. Tak lupa pula para santriwan maupun santriwati Pondok Pesantren Nurul Duha yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, takut kelamaan waktu, nanti audiens yang gerutu, nanti aku dipukul bikin sakit hatiku. Sholawat beserta salam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya takkan pernah terukur, supaya kita bahagia di dunia sampai di alam kubur. Amin. Sholawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, is the best man leader of leader, yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana wa Karimana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman Utsman bin Affan hingga saat ini bertemu dengan Mbak Nasriatul yang cantik rupawan. Berdirinya saya di sini, saya hanya ingin belajar menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan saya patahkan menjadi beribu-ribu patah kata, bahkan berjuta-juta patah kata, yang insya Allah akan saya beri judul Keluarga Sakinah Menurut Agama Islam. Untuk mengawali uraian ini disebutkan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha
Subhanahu wa ta'ala, Allah menciptakan untuk kalian dari jenis kalian, pasangan-pasangan kalian, supaya kalian merasa nyaman dan tentram dengannya, dan dijadikannya kalian berdua mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hal mendasar dari ayat ini menunjukkan sebuah bentuk rahmat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari jenis mereka sendiri, menciptakan pasangan-pasangan kalian dari jenis kalian sendiri, bukan dari jenis yang lain, bukan dari jenis hewan maupun dari jenis tumbuhan. Subhanallah, alangkah mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Inilah cerminan dari bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada manusia, sehingga terciptalah dengan mudah pasangan-pasangan tersebut mawaddah, kasih sayang dan rahmah, rasa cinta yang menumbuhkan ketenangan pada hati, bisa hidup seia sekata dan bisa hidup bersatu hati. Inilah cerminan dari tamamur rahmatullah di Bani Adam, kesempurnaan rahmat Allah atas Bani Adam. Semoga kita semua dapat mengimplementasikan ayat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kecenderungan rasa nyaman bagi suami kepada istri atau sebaliknya bagi istri kepada suami itu merupakan sebuah fitrah yang Allah berikan kepada manusia, sehingga terciptalah perasaan-perasaan yang sejuk dalam sebuah keluarga. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian pada potongan ayat di atas terdapat lafaz azwaja yang artinya adalah pasangan. Yang dimaksud pasangan di sini ialah seorang suami dan istri yang diikat dengan sebuah pernikahan yang sah menurut agama, menurut negara, dan menurut adat istiadat. Jika istri sendirian, maka tidak disebut dengan pasangan, melainkan jomblo. Laras wadah. Yang dengan hal itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kasih sayang di antara keduanya. Hadirin hadirat saudara-saudari semua, kemudian pada potongan ayat selanjutnya terdapat lafaz wa ja'ala bainakum yang artinya adalah sebuah proses di mana terwujudnya mawaddah dan rahmah. Mawaddah dan rahmah dapat terwujud jika upayanya dilakukan secara bainakum dari dua arah. Suami punya andil dalam terwujudnya mawaddah dan rahmah, dan istri pun juga sebaliknya. Jika hanya dari satu pihak yang hal tersebut diwujud. Oleh karena itu harus ada kesadaran kedua belah pihak agar mawaddah dan rahmah dapat terwujud. Mawaddah dan rahmah dapat terwujud karena adanya saling memberi bukan menuntut, saling memberi bukan menuntut, saling mengerti bukan meminta untuk dimengerti, saling mengoreksi bukan untuk menang sendiri. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kebahagiaan dalam sebuah keluarga bukanlah ketika akad nikah, bukan pula ketika bulan madu, tetapi ketika pasangan tersebut mampu membuktikan bahwa mereka mampu mengarungi samudra kehidupan hingga ke pantai tujuan, dan di pantai tujuan mereka mendapati anak cucu yang sukses dan terhormat dunia akhirat. Menurut hadis Nabi, ada 4 pilar dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Yang pertama, istri atau suami yang setia. Yang kedua, anak-anak yang berbakti. Yang ketiga, lingkungan sosial yang sehat. Dan yang terakhir, rizki yang halal dan dekat. Istri dan suami yang setia membuat hati tenang dan bangga. Anak-anak yang berbakti membuat ketenangan pada hati kedua orang tuanya. Lingkungan sosial yang sehat menghilangkan kekhawatiran, dan rezeki yang halal dan dekat dapat merangsang optimisme, idealisme, dan kegigihan. Sekian dari saya. Semoga uraian singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekeliruannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila
ومن طريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.